Mas Suping, kita keep dulu. Kita insyaallah nanti berantemnya mau berantem langsung nanti silakan, kita sudah sediakan samsak ya. Iya. Nanti film terakhir saya kemarin di Wiro Sableng. Untuk Wiro Sableng kan, makanya saya agak sableng dikit. Oh, pantes. Ya. Oke, siap. Nanti kita adakan adegan fight. Kan siap. Mungkin yang lebih ini aja. Kalau saya udah biasa dipukul. Ya, mungkin kita keep dulu Mas Cuping. Insyaallah ini kita akan kisah yang sangat memotivasi ya. Itu termasuk anugerah yang terindah ya mungkin yang Mas Cuping dapatkan. Nah, kita akan mendengarkan dulu bagaimana anugerah-anugerah itu yang terindah itu seperti apa, nanti akan disampaikan oleh guru kita insyaallah bersama Ustadz Fatih Karim. Beliau sudah hadir, mari kita sambut bersama-sama pada Ustadz Fatih Karim. Kami persilahkan, mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Monggo Ustadz. Ketemu lagi di sini kita ya. Monggo Ustadz. Ya. Sini. Wah, ini beneran teras ya? Iya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz Fatih Karim sudah berada di antara kita. Insya Allah ini guru kita, bersama-sama insya Allah nanti kita akan mendengarkan taujih dari beliau ya seputar bagaimana sih kebaikan dan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita itu seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Nah, insya Allah semuanya akan disampaikan nanti bersama Ustadz Fatih Karim. Nah, untuk itu kepada Ustadz Fatih Karim, monggo insya Allah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir malam hari ini di acara Roadshow Dakwah Amazing Muharram 8 bersama Bang Cuping Topan, Masya Allah, dan teman-teman dari Teras Dakwah. Saya sudah lama mendengar nama Teras Dakwah, ya, namanya sudah viral, ya, sudah kemana-mana. Alhamdulillah qadarullah baru hari ini saya bersempatan diundang dan bisa hadir pada pertemuan teman-teman pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan pesan ya dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Saya ingin mengingatkan kepada antum semua bahwa kita ini dalam kondisi H2C, harap cemas, karena lembaga resmi negara sudah menginformasikan bahwa sekarang Indonesia sedang berada dalam darurat bencana ya. Maka nggak usah heran kalau setiap bulan kita ada bencana-bencana yang cukup mencengangkan. Kemarin Tangkupan Perahu itu mengeluarkan ya debunya, dia batuk dan seumur-umur nggak pernah batuknya itu tingginya 200 meter kemarin ya. Kemudian setelah itu Serang Banten gempa lagi 7,4, disusul lagi gempa-gempa kecil, dan memang itu adalah tanda-tanda adanya pergeseran yang disebut dengan Sunda Megatrust. Nah, ternyata Sunda Megatrust itu kata mereka BMKG nih ya, resmi bukan hoax, itu kalau bergerak terus maka dia akan anjlok. Ketika dia anjlok, maka air itu akan naik sekitar 50,4 meter dari pantai arah selatan. Jadi kalau itu terjadi malam ini ya, kalau ini terjadi malam besok, maka pasti ya semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Yang pertanyaannya adalah apakah sudah cukup bekal atau tidak. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya ingatkan antum semuanya bahwa kita ini bukan rumah kita di sini.
Ini adalah tempat mampir, transit. Saya 4 hari di Jogja, dari Kamis ke Jumat dengan Mbak Oki Stiana, Sabtu ke Ahad dengan Bang Cuping. Di sini saya transit. Kenapa? Saya berasal dari Bogor dan akan pulang ke Bogor. Sama kayak teman-teman semua, nggak mungkin mau tinggal di sini. Ada yang mau tidur di sini? Nggak ada. Mau tinggal di sini? Enggak, karena ini bukan rumah antum. Ini tempat transit antum. Antum berasal dari tempat sendiri dan akan kembali lagi ke sana. Dan ingat, kita datang ke dunia ini telanjang. Pulang pun kita akan telanjang. Datang ke dunia ini kita sendiri. Pulang pun kita pasti akan sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ingat-ingat. Dimanapun, lagi kuliah, lagi di jalan, lagi dalam kesempatan apapun, ingat, jangan lupa bahwa kepulangan kita pasti bisa kapan saja. Ajal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Ingat, kalau nomornya nomor urut, ya mestinya ya ibunya Ustadz Arifin Ilham wafat. Tapi yang wafat ustadznya dulu, anaknya dulu, bukan ibunya. Berarti nomornya nomor cabut. Kalau ngikut urutan harusnya orang tua dulu, Mas. Tapi faktanya tidak. Tadi saya cerita ya dengan pendiri Teras Dakwah ya, salah satu ya saudara kandungnya sudah wafat, sementara yang lain masih ada, ibunya masih ada. Ini membuktikan bahwa ajal kita bisa datang kapanpun. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini antum bisa hadir. Ini bekal pulang kita nih, majelis ilmu. Pulang dari sini istirahat, bangun nanti jam 2, jam 3. Ngapain? Sholat malam. Untuk apa? Bekal pulang lagi. Subuh, qobla subuh. Untuk apa? Bekal pulang lagi. Besok jam 6 ikut ke Masjid Suciati Saliman. Insyaallah kami berdua akan ada di sana pukul 6 pagi besok ya, hari Ahad. Insyaallah kita akan ramekan Masjid Suciati Saliman ya. Itu untuk apa? Bekal pulang lagi. Terus aja ngumpulin bekal. Kenapa? Karena kepulangan itu pertanyaannya bukan kapan dan di mana, tapi bawa apa. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah saya ingin tanya sama teman-teman semua, pernah nggak teman-teman curhat? Pernah? Jujur? Pernah? Siapa yang nggak pernah curhat? Nggak ada kayaknya. Kira-kira orang kenapa harus curhat? Coba saya tanya. Kenapa orang curhat? Iya, ingin sharing masalah. Oke, apalagi kenapa antum curhat ke saya? Kenapa Bang Cuping tuh curhat ke saya? Kenapa saya curhat ke sesama ustadz misalnya? Kenapa kira-kira? Betul, cari solusi. Supaya apa? Supaya ada jalan keluar. Misalnya Bang Cuping curhat ke saya masalah jodoh. Betul Bang ya? Kok belum juga gitu ya? Ini karena terlalu banyak milih atau memang karena Bang Cupingnya yang tit gitu ya? Nah, ini ada apa? Itu curhat. Ya, semua orang curhat. Curhat itu perkara yang biasa. Ya, bahkan ada orang tua yang curhat masalah anaknya. Kenapa anaknya? Anaknya nauzubillah min zalik ya. Ibu bapaknya ngetok rumah saya setengah 12 malam. Ngapain? Curhat masalah anaknya. Ayah ibunya datang dalam kondisi matanya bengkak ya, air matanya sampai kering. Kenapa? Karena ternyata anak perempuan yang dia cintai satu-satunya wanita muslimah dihamili oleh pacarnya Katolik. Ya, dan sekarang hamilnya sudah 3 bulan. Ya, sudah jalan 3 bulan. Nauzubillah min zalik. Yang buat ngeri bukan hanya sekedar hamilnya, tapi laki-laki ini katanya ingin bertanggung jawab. Ingin tanggung jawab dengan cara menikahi dan pindah ke agama Islam, tapi janjinya tidak dipenuhi. Yang lebih parahnya apa? Wanita ini berencana untuk membunuh bayinya. Ya, itu yang orang tuanya sampai stres banget. Orang tuanya curhat. Semua hidup ini pasti curhat. Antum curhat. Masalah apa biasanya kalau mahasiswa curhat? Bukan masalah transferan bulanan kurang. Oh iya. Masya Allah gitu ya. Apalagi yang antum biasa curhatkan? Skripsi, betul. Dosen susah ditemui, stres. Kenapa? Karena susah nemuin dosen. Curhat. Semua orang curhat. Saya ingin tanya sama antum semua, Nabi SAW pernah curhat nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Pernah nggak Nabi curhat? Pernah? Masa? Apa curhatnya? Berarti Nabi nggak kuat dong.
Kan Nabi itu Mustafa, orang pilihan. Masa orang pilihan curhat? Kan Nabi kita itu laki-laki terkuat, laki-laki terhebat. Dan laki-laki tersempurna itu kan Nabi SAW. Dari keluarga terpilih, dari bani terpilih, dari darah dan daging terpilih. Masa Nabi SAW curhat? Nabi pernah curhat nggak kalau dilempari batu sama orang Taif? Ceder, kakinya berdarah. Curhatkah? Nggak. Antum tahu yang stres itu malaikat gunung. Malaikat gunung itu nggak punya nafsu, Mas. Bayangin mendadak malaikat jadian nafsu. Saking apa? Saking keselnya. Dilawannya fitrahnya. Apa katanya? Wahai Muhammad, ini ada 2 gunung besar, maka yuk kita balikkan saja gunung ini, biar kemudian orang Taif tahu siapa yang mereka lempar batu. Berdarah, Mas. Bayangin antum. Antum kalau bapak antum lewat dilempar kakinya sampai berdarah, rela nggak? Yo pasti membalas. Kenapa? Bapak lo. Lah ini Nabi kita. Dia bawa cahaya. Ada orang kegelapan, mati listrik, bawa lampu. Orang yang bawa lampu dilempar. Bagaimana sikap antum sama yang lempar? Kita lempar, goblok lu, pasti gitu. Dia bawa cahaya, goblok. Ah, mungkin begitu. Kita mati lampu, dia bawa listrik, lu lempar. Pasti begitu kan? Nah, ini yang terjadi. Nabi bawa cahaya hidayah, dilempari batu sampai pincang, Mas. Bayangkan sakitnya. Apa yang terjadi? Nabi SAW katakan, jangan. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari rahim-rahim wanitamu lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Curhat? Enggak. Nabi diludahi, cuy, bayangin mukanya. Langsung itu di muka, bayangin. Antum berani nggak ngeludahin? Nggak usah lah mukanya Nabi, mukanya ulama aja ada lewat gitu. Ya, sebut saja Ustadz siapa gitu, Fatih Karim, Salim Fillah, atau Felix Siau gitu, karena dia kan sipit tuh nggak bisa ngelihat. Ya, ludahin, cuy gitu. Coba antum ludahin, berani nggak antum? Ya, coba. Lah ini Nabi. Ya, coba. Diludahin, Masya Allah. Sekali lewat aja, lewat lagi, ludahin lagi. Sering kali, hampir kemudian 3 hari berturut-turut. Sampai kemudian ketika lewat hari keempat, orang yang ludah itu sakit keras dan Nabi mendatanginya. Lantas kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Nabi curhat nggak sama Allah? Ya Allah, kok orang Quraisy gini banget sih? Aku tuh nggak bisa diginiin gitu. Nah, antum kira emangnya antum? Aku tuh itu bukan Nabi, itu mahasiswa. Iya, aku tuh nggak bisa. Nabi nggak mungkin kayak gitu, Mas. Bayangin, nih pedang udah di sini nih, plok ditempel di sini. Apa kata orang kafir Quraisy ini? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini kalau tebas putus lehermu. Bayangin, putus leher. Udah di sini pedang. Siapa yang nolong kamu? Coba siapa yang nolong kamu kalau bukan aku? Nabi menjawab, Allah. Tapi kata Allah kita ngomong dengan Nabi ngomong beda, Mas. Sinyalnya nyambung ke atas, tembus ke jantungnya, tembus ke hatinya, langsung bergemetar, pedangnya jatuh, diambil sama Nabi. Sekarang siapa yang nolong kamu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Nggak mau curhat, tetap kuat. Dilempari kotoran unta. Waduh, itu lagi sholat, ambil kotoran unta. Kemarin antum kurban tuh, coba lihat kotoran sapi, kotoran unta, baunya itu bau banget, Mas. Dilempar prok, itu satu badan jatuh, najis semuanya. Tenang aja, dibersihin. Pulang malah Fatimah yang nangis. Sambil dibersihkan, Fatimah nangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai ayah, sampai kapan begini? Sampai kapan? Apa kata Nabi SAW? Sabar wahai putriku, mereka belum paham. Sabar, mereka belum ngerti. Coba bayangin, nggak curhat. Menurut kamu gimana Fatimah? Ayahmu terus galau jadi Nabi gitu. Sampai kapan ayahmu begini terus? Ya, aku tuh nggak kuat diginiin. Ya Allah, Robbi, Nabi curhat ke putrinya. Di mana harga diri Nabi? Bayangin. Enggak, kuat. Apalagi dikatakan tukang sihir, kuat. Dikatakan orang gila, kuat. Dikatakan pemecah belah, kuat. Dikatakan Masya Allah, fundamentalis, radikal, semua kuat. Nggak ada curhat-curhat, apalagi curhat di postingan, nggak ada. Santai aja gitu. Ya, tapi apa yang terjadi? Tapi Nabi mohon maaf, nauzubillah min zalik. Kita ini ya, Masya Allah, jangan sampai kita ini yang dicurhatkan Nabi. Ternyata Nabi pernah curhat.
Mohon maaf ya, ini font Arabnya lagi ngacak, tapi kita minta Bang Cuping Topan membacakan curhat kekasih Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Monggo Bang Cuping. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masya Allah. Perhatikan ayatnya, perhatikan kalimatnya. Wa qala rasul, dan berkatalah Rasul kami, dan curhatlah Rasul kami, dan mengadulah Rasul kami. Siapa Rasul kami ini? Langsung ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa curhatnya? Ya Rabb, tuh kan? Dilempari batu nggak curhat, kuat. Dikatakan gila, kuat. Apapun kuat, kecuali yang satu ini nggak kuat sampai curhat, nangis, ngadu langsung. Apa yang dia nggak kuat? Umatnya. Kenapa umatnya? Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mengabaikan Al-Qur'an. Kalau antum, bapak ibu antum datang ke saya gara-gara tingkah laku antum, antum dosa besar. Kenapa? Buat bapak ibu antum nangis sengsara. Tapi yang datang kepada Allah itu bukan ayah dan ibu antum, tapi Nabiullah, Habibullah, Rasulullah curhat gara-gara tingkah laku umatnya. Apa tingkah laku umatnya? Mahjuro anil Quran. Ya, mengabaikan Al-Quran. Apa buktinya mengabaikan Quran? Ya lihat aja, benar nggak kita abai sama Quran? Satu, mengimani Quran. Betul nggak kita yakin sama Quran? Ya, betul nggak kita percaya sama Quran? Coba antum yakin nggak bahwa neraka itu ada? Yakin? Berapa persen yakinnya? 100%. Tapi kenapa antum maksiat? Kan tahu neraka itu ada. Yakin nggak antum surga itu ada? Kenapa antum sedekahnya Kapten Patimura? Tahu Kapten Patimura? Pegang apa? Pegang golok. Kenapa bukan Soekarno-Hatta? Waduh Ustadz, ini bisa makan seminggu Jogja Ustadz. Tuh kan? Bukankah antum yakin ada surga? Kenapa antum suka nunda-nunda sholat isya? Katanya beriman surga itu ada. Bohong, dusta. Antum dusta. Kalau antum yakin surga itu ada, antum gak akan mau main-main. Maka apa kata Nabi? Kalian akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Nabi bilang begitu. Kenapa? Antum dusta. Kalau antum bilang bahwa neraka itu ada, ngapain antum makan riba? Bohong kalau antum bilang antum tahu neraka itu pasti, tapi antum masih pacaran. Dusta. Kenapa? Kalau orang yang yakin Quran itu ada, nggak berani mas. Antum tahu siksa neraka yang paling ringan kata Nabi, diinjak lantainya, otak mendidih karenanya. Lantai diinjak, otak mendidih, itu siksa paling ringan. Bayangkan kalau kita masuk ke dalamnya, siksa paling ringan. Sudahkah kita mengimani Quran, percaya sama Quran? Tahun 2002, Ustadz Felix Xiao datang ke saya dalam kondisi ateis agnostik. Rambutnya gondrong, belah tengah segini, gondrong. Ya kayak Tomingse lah, antum tahu. Tolong minggir sedikit gitu. Ya, Masya Allah, kurus, mata sipit sama kayak sekarang, cuma bedanya sudah tidak gondrong lagi. Tahun 2002 antum sudah lahir belum? Nah, ada yang belum di sini. Ya, ada yang sudah lahir ya, Masya Allah. Tahun 2002, ateis. Apa dia bilang? Tolong kamu cari. Dia tanya ke sahabatnya, tolong kamu cari ustadz yang bisa jelasin ke aku tuh tentang Islam, tentang agama, tentang Tuhan. Aku nggak ada agama, aku tapi percaya sama Tuhan. Namanya agnostik. Jadi Tuhan dia yakin ada, tapi dia nggak percaya agama. Akhirnya temannya bilang apa? Yuk ke ustadzku yuk. Di mana? Di kos-kosannya. Karena saya baru lulus, Ustadz Felix baru masuk semester 1, mahasiswa semester 1 IPB. Apa kata temannya? Yuk main. Begitu main, ketemu di kos-kosan, lah saya kan dandanannya begini.
Apa kata Ustadz Felix? Bro, iya. Ini Ustadz, iya. Ustadz, iya. Ustadz, iya. Kenapa? Lihat kan Ustadz itu biasanya gimana coba kalau Ustadz? Sorbannya segede ban Vespa, kan gitu. Ya nggak? Jenggot, gamis, pakai kitab kuning gitu loh. Jidatnya hitam gitu kan. Celananya cingkrang lah. Itu Ustadz. Lah ini Ustadz pi gitu. Ini Ustadz, iya. Apa kata temannya? Oh, lu jangan lihat penampilan. Ya, lihat Bang Cuping penampilannya. Antum berani nggak tanding tilawah? Atau antum berani tanding action? Lebih nggak berani lagi. Ini bisa lompat Mas terbang ke situ nih. Hati-hati antum tuh. Masya Allah. Mudahan muka saya aja nggak apa-apa. Nah. Antum keroyokan dia satu, lewat nih semua. Udah nonton filmnya belum? Ya, saya juga baru tahu masalahnya film. Baru tahu saya tadi ngobrol. Ternyata beliau itu main film The Raid. Saya nggak nonton. Iya, The Raid itu masya Allah itu ternyata 8 box office ya, 8 top 10-nya Hollywood mas. Hollywood box office itu nomor 8. Lah itu beliau jadi orang Papuanya itu. Saya nonton tadi, wah ngeri. Lawannya Iko Uwais ya. Masya Allah, Robby. Coba ada yang berani tanding pulang dari sini? Patah-patah tulang antum. Ya. Tapi jangan lihat penampilan. Nggak boleh kita tuh ngelihat penampilan gitu loh. Jangan. Kenapa? Kata temannya, udah diskusi aja. Bener nih, bener. Saya bilang, ayo masuk. Temannya di luar, maksudnya di ruang tamu. Ustadz Felixnya saya pegang tangannya, saya tarik ke kamar kos-kosan. Kunci kamarnya. Ngapain Ustadz? Antum kira saya home rank? Ya? Ngapain di situ? Diskusi mas, debat. Jam berapa? Jam 7 malam sampai jam 5 subuh pagi besok. Coba antum diskusi nanti. Jam 7 ini sampai jam 5 besok. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Ngapain? Debat mas. Antum lihat aja cerdasnya kayak gitu coba. Pertanyaannya ngeri-ngeri mas. Ustadz maaf, Ustadz pernah ke surga? Belum. Ya belum. Terus Ustadz tahu dari mana surga? Kok yakin banget ada surga? Pernah ke neraka? Kok yakin banget ada neraka? Mana buktinya ada agama? Kok Quran bahasa Arab? Jangan-jangan Tuhannya Ustadz tuh orang Arab ya? Pertanyaannya masya Allah saya bilang. Terus dari mana Ustadz yakin tuh Quran dari Tuhan Ustadz? Terus gimana turunnya Quran? Dibacakan atau turun kayak Mr. Bean gitu? Brek gitu. Itu seperti apa? Terus dari mana Quran ini benar? Tahu dari mana Quran ini? Pertanyaannya masya Allah. Allah mudahkan lisan saya. Allah kuatkan ke hantaman-hantaman ke hatinya. Semua pertanyaannya ringkasnya saya jawab. Jam 4:30 nggak ada pertanyaan lagi. Semuanya clear. Salah satu yang dia tanyakan adalah Quran dan saya bilang, antum pernah nggak ngelihat orang tulis skripsi? Pernah. Apa kata pengantar di skripsi? Coba. Antum pernah skripsi kan? Kata pengantar penulis ngomong apa di halaman akhirnya biasanya? Mohon maaf. Apa permintaan maafnya? Iya, skripsi ini jauh dari sempurna. Betul nggak? Penulis mohon saran dan masukannya. Betul? Asli buatan manusia itu. Ini nggak buatan manusia. Halaman pertama kenalan, nggak kenalan. Aku Allah, kuasaanku luas. Seluruh ciptaan langit enggak gitu mas. Lah halaman awalnya langsung dzalikal kitabula raiba fi. Kitab ini tidak ada secuil pun keraguan. Bayangin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nampar sekali. Ayo bayangin, mana ada? Dia bilang apa? Saya sudah buka kitab suci semua. Bible saya sudah buka, semua sudah buka. Tapi baru kali ini saya buka kitab suci halaman awal, sombong angkuhnya tingginya luar biasa. Saya bilang ntar dulu. Buka lagi halaman berikutnya ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina Muhammad fa'tu bi suratin min misli. Kamu ragu sama hamba kami Muhammad ya? Datangkan satu surah saja. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ajak jin, bayangin jin, suruh ajak semuanya. Jin itu bisa buat istana Sulaiman satu kedip mas, tek, langsung jadi. Jin itu bisa buat tiba-tiba ya. Itu pisau atau misalnya sendok tiba-tiba bisa di perut antum, bisa loh jin itu. Jin itu bisa tiba-tiba air ini putih nih bisa berubah jadi air susu. Jin mas, jangan main-main kalau jin udah turun tangan. Makanya kita jangan main-main dengan bangsa jin. Makanya Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptaan Allah bangsa jin. Ya, lihat film Aladdin tuh.
Ya, gosok aja gitu, fush, jadi mau apa jadi gitu. Jin ini mau begitu, makanya manusia banyak nyembah jin. Ya, nah apa kata Allah? Undang jin manusia buat satu surah. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu walan taf'alu. Tidak akan pernah. Saya kasih tahu dia. Saya bilang apa? Kalau kamu ketemu orang Arab ngomong la, artinya tidak. Tapi kalau orang Arab udah ngomong lan, tidak akan pernah sampai kapanpun. Nah gitu. Ibaratnya unta nggak akan pernah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Pernah nggak unta masuk lubang jarum? Gimana masukinnya? Nggak akan pernah. Fa illam tafalu walan tafalu. Tampar lagi sama Quran. Apa kata Quran? Datangin, jangankan kamu Felix, jin juga, kumpulin manusia, kumpulin seluruh dunia, buat satu surat saja. Nggak bisa, teplok, tampar lagi. Akhirnya pada bilang nggak ada pertanyaan lagi, jelas clear semuanya karena diskusi dari jam 7 udah selesai semua. Jam 4:30 saya tanya, terus nggak ada pertanyaan mau apa? Apa kata dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung saya peluk, saya ingat banget kita nangis berdua malam itu. Kemudian saya ajarkan dia wudhu, sholat, saya bimbing selama setahun lebih kurang. Sekarang jadi luar biasa. Artinya apa? Orang itu kalau sudah mengimani Quran, maka powerful mas. Powerful, nggak ada capeknya. Ya, bukan sekedar dibaca, dihafalkan, diimani. Karena Quran itu kalau orang sudah diimani, berarti apa? Kayak handphone sudah diinstal gitu. Ngeri. Kayak handphone sudah dicas baterainya, ya hidup terus dia. Ya, nggak ada yang bisa menghentikannya, unstoppable. Ngeri mas, kalau orang sudah diimani dengan Quran, mengimani Quran. Ya, maka musuh-musuh Islam bilang apa? Radikal. Kenapa? Karena radix itu akar. Rakar itu maksudnya apa? Orang yang mengimani Quran itu disebut radikal. Makanya kalau antum disebut radikal, bahagialah antum. Kenapa? Berarti level antum iman sama Quran. Tuh. Jadi stempel radikal itu sebenarnya untuk orang-orang yang terlalu mengimani Quran, terlalu cinta sama Quran, terlalu itu disebut mengakar. Mengakar itulah radikal. Makanya saya tambahkan sedikit, radikal romantis. Kenapa? Ayo udah radikal romantis lagi, coba. Gimana nggak Ahwat pingin yang kayak gitu? Masya Allah. Kayak antum radikal apa? Radikal bebas ini. Masya Allah. Ya, yang pertama mengimani, yang kedua dipelajari. Bang Cuping coba, Masya Allah. Saya juga nggak nyangka percepatannya luar biasa, bacaannya, tilawahnya, ya bahkan sepanjang perjalanan baca Quran aja. Tadi aja mau pipis aja bingung ya, cari tempat, sempat tilawah dulu. Saya bilang luar biasa Bang Cuping. Udah mau kebelet, masih setoran hafalan, masih ngulang-ngulang bacaan. Saya bilang luar biasa. Kenapa? Belajar Quran pasti. Hak yang kedua, supaya antum gak diaduin sama Nabi, supaya antum tidak termasuk orang-orang yang disuratkan oleh Nabi. Apa? Baca. Berapa sering antum baca? Jujur, antum seumur hidup jadi mahasiswa, berapa kali antum khatam baca Quran? Jujur, istighfar mbak, mas, istighfar. Seumur hidup, masa antum 20 tahun, 365 kali 20 tahun, berapa ribu tahun, berapa ribu jam? Masa sekali aja seumur hidup antum gak pernah khatam Quran? Apa antum gak pernah terchallenge sama Quran? Kiki challenge ikut. Apalagi? Batal challenge ikut. Tapi pernah gak khatam Quran challenge ikut gak antum? Ayo. Baca Al-Baqarah hari Agustus, akhir Agustus 30 juz selesai. Pernah gak? Coba sekali aja. Hajar tuh 30 juz. Khatam, gak usah kan hafal. Hafal mah next level. Baca khatam aja dulu dah. Pernah gak antum muslim loh antum? Kitab suci antum loh itu, surat cinta dari Allah loh. Pernah nggak? Jujur. Ya. Nah, apa itu hak yang ketiga? Baca. Yang keempat, hafalkan. Sehebat apa antum menghafalkan Quran? Coba sekali aja. Pernah nggak? Sekali duduk itu, cobalah sekali duduk ini 3 ayat saja.